sharing. Ayo dimulai. Iki tak konten kok. Sampeyan mriko, Mbak. Jane iki susah ngene iki. Kayak serius ini totong kabeh iki ana butang. Aku ora ngomong iki aku. Aku ora ngomong. Aku sing gawe iki kopine. Engko kan tadi tata tata. Lah ayo to, Pak. Deh, hariku intinya saya munculkan itu, munculkan yang perlu dibahas itu terkait dengan Saya Subakir. Subakir. Menurut beberapa versi dari sumber versi itu mengatakan itu tadi kan. Jadi keberadaan yang Ismail selaku danyang di tanah Jawa itu mau dimasukin syiar Islam, syari Islam, saya Subakir, cuman beliau itu sama-sama orang alim, cuman yang satu pakai baju Islam, yang satu pakai baju syariatnya nggak Islam, cuman hakikatnya juga Islam kan gitu. Akhirnya ada kesepakatan, sebelum kesepakatan terjadi kan ada semacam tukar ilmu, kebatinan sampai ke aduk sakian. Pada akhirnya ada kesepakatan, oke, boleh syiar Islam di tanah Jawa dengan catatan masyarakat di tanah Jawa lebih santun, lebih bijaksana, lebih semuanya terkait dengan hubungan dengan makhluk, dengan manusia, dengan alam semesta, terkhusus dengan ilahi. Ada persepsi seperti itu melihat kondisi terkini karena banyaknya yang mengatasnamakan Islam akhirnya sering memberikan ces kepada orang lain, dia itu dia itu non Islam, padahal tabletnya lebih cenderung ke orang-orang yang tidak punya akidah. Contohnya ya saling memfitnah, membunuh, ngebom yang mengatasnamakan yang orang menurut syari Islam, menurut versinya dia itu kafir, sering mengkafirkan orang. Apakah ini mungkin sudah waktunya yang ada kesepakatan dengan Syekh Subakir dan yang Ismail tadi yang jangka waktunya hitungan tahun Masehi 500 tahun kalender gitu. Itu pendapatnya pripun? Ya, tanya ke Pak Ustadz dulu loh. Nanti saya penutup aja. Nah, iya yo lah. Jadi kita yo jojo ora apa-apa. Nah, gitu loh. Oke, gimana Pak Ustadz? Ini kita sharing aja. Versi ini hampir sama. Insya Allah semua versi hampir sama dengan perjanjian seperti itu. Cuman nek masalah nopo tekak batas waktu 500 tahun ini ya wallahu alam. Jadi di antara versi-versi itu kan burung enek sing nopo menetapkan 500 tahun. Karena bentuk serono. Serono. Iki tukar kawero niki. Terus Ustadz gimana? Sementara itu hampir sama seperti itu. Cuman yang beda mungkin tak dari golean, yang beda dari versi yang saya tahu dengan versi Pak Ustadz itu terkait rentan waktu. Yang menurut versinya yang saya tahu itu kan ada semacam perjanjian menurut hitungan kalender tahun itu 500 tahun. Nah kebetulan dari perjanjian itu zaman di era sekarang sudah mendekati 500 tahun itu menurut grup ketok kalih nih ya. Itu ora iso. Dadi kok nek sing ngomong tak aku nyer. Jadi sing udah. Ngene sing jawab kan tak intinya versinya Pak Ustadz dengan versi sepengetahuan saya ini data yang ulang Pak, ini versi padahal aku belum dari uang. Iya. Itu seperti itu, cuman perbedaannya masalahnya rentan waktu tadi. Tapi prinsipnya kan perjanjian itu ada dan sama. Cuman maksudnya
itu perjanjian antara siapa dan siapa, kan kita harus tahu konteksnya. Syekh Subakir dengan Eyang Ismoyo selaku punden ya punden Tanah Jawa, Danyang Tanah Jawa. Menurut pengertian saya, Danyang itu semacam tokoh yang dituakan, yang punya fungsi dan tugas mengayomi, memelihara tingkat spiritualitas masyarakatnya dengan ilahiyahnya dalam bersosialisasi dan bermasyarakat, selebihnya berbangsa dan bernegara. Itu pengertian Danyang menurut saya. Jadi menurut pandangannya Pak Ustadz gimana? Ya, terus Ismoyo Jati itu siapa? Tokoh seorang Ismoyo Jati itu loh. Kalau saya Subakir kan jelas. Nah, Ismoyo Jati itu siapa kan gitu? Nah, pengetatan beliau hampir sama. Itu menurut saya itu sosok makhluk yang mungkin punya tugas dan kewenangan dari ilahiyahnya, dari Tuhan semesta alam, yang itu tugas pokoknya fungsinya untuk memberikan bimbingan spiritual, ngayomi terkait dengan hubungan ilahiyahnya dan kemasyarakatan. Dan kebetulan pengertian saya sebelum Islam datang masuk ke tanah Jawa itu kan orang-orang Jawa itu sudah punya keyakinan ilahiyah yang luar biasa, yang katakan ada bahasa manunggaling kawula kali Gusti itu terjemahnya luas, artinya pengejauhan hidup ini harus selaras dengan ajaran dari ilahiyah. Islam mungkin ada Quran dan hadis, karena dulu Jawa itu belum ada Quran hadis karena belum masuk Islam, itu melalui apalah mereka atau melalui jalur apa ternyata sudah sampai tataran itu, dan itu bisa dirasakan terbukti dari sosial bermasyarakatnya itu penuh dengan kedamaian, saling mengasihi, saling mengayomi, saling saling asuh, terlepas dari intik-intik yang ada. Itu pengertian dan pandangan dari tahu saya dari berbagai narasumber. Ya, jadi kalau dari Pak Ustadz persepsinya hampir sama. Ini sekarang pandangan saya kan gitu. Kalau pandangan saya kan kalau apa itu sebelum Jawa ini didatangi oleh Subakir kan itu. Dulu itu kan dikenal tanah Jawa ini kan angker, dingin lah, boleh dikatakan kan gitu. Jadi beberapa sebelum saya Subakir juga sudah ada yang datang sebelumnya, para utusan-utusan dari Islam itu kan gitu ceritanya. Ini cerita kan kita nggak tahu kan ya, cerita ya Pak ya. Jadi menurut pandangan saya. Jadi tanah Pulau Jawa itu terkenal dengan keangkerannya dan terkenal juga dengan kesaktian orangnya. Makanya kalau di daerah Sunda itu ada Sunda Wiwitan. Kalau di daerah Jawa sini itu Sunda apa? Kapitayan dulu. Nah, jadi kepercayaan lah, agama kepercayaan. Jadi agamanya tuh ya dia menyembah yang maha kuasa itu ya dengan hakikat lah kan gitu, dengan hatinya, rohaniahnya kan gitu. Nah setelah saya Subakir itu datang, makanya perjanjian, setahu saya cerita ini kan Ismoyo Jati kan tadi ya. Ismoyo Jati itu kan dari bangsa makhluk gaib kan, halus. Karena dulu yang menempati di Pulau Jawa sini, jadi makanya dia diusir sama Syekh Subakir di daerah pesisir selatan gitu. Jadi ada perjanjian nanti 500 tahun katanya itu kan gitu. Itu ya
kembali seperti Pak Ustadz tadi itu wallahu a'lam. Jadi itu perjanjian tuh benar-benar ada apa enggak ya kita kan nggak tahu kan, itu kan hanya cerita. Tapi yang jelas ya itu tadi, sekarang kan ada tokoh Ismoil itu dimunculkan ke tokoh Semar itu kan, bener nggak itu? Nah, tapi munculnya tokoh Semar itu kan dalam kewayangan, bener nggak? Iya. Nah, nah wayang itu sendiri kalau di daerah Jawa khususnya kan itu penyebaran dari Basuran Kalijaga kan, itu. Jadi bahasa wayang ada Ismoil Jati, terus di situ muncullah tokoh seorang Semar, ada Togo. Nah, jadi itu kan kalau menurut saya kan hanya apa ya Pak, filosofi kan, Pertokohan. pertokohan seorang tokoh. Jadi Semar itu boleh dikatakan ya cara wong Jawa iki ojo kesemsem barang sing samar kan. Jadi barang-barang yang belum jelas itu jangan kita ikuti kan gitu maksudnya. Jadi di situ tuh. Nah kalau menurut pandangan Pak Sarwanto seperti apa? Iya, nek kula nggih kados yang di depan, artinya intinya eh, dari bermacam-macam versi itu kan saya pelajari ending akhir dari cerita itu, Ah, Allahu alam lah intinya kan. iya, Itu kan tujuannya untuk yang terbaik untuk umat. iya betul. Jadi untuk kepiling mungkin dengan asumsi ada rentan waktu 500 tahun, mungkin diharapkan bagi makhluk umat itu bisa untuk introspeksi diri, untuk lebih segera mendekatkan pada ilahinya, hanya sebatas itu. Jadi arahnya tetap semuanya untuk yang terbaik. Iya ke hakikat. Jadi lepas dari 1 tahun 2 tahun sampai berapa tahun, sampai apapun penokohannya itu, apapun bentuknya itu, tapi semua dari kerangkanya itu kan saya melihat itu untuk yang terbaik, kepiling buat manusia. Jadi untuk segera Bertobat bertobat lah. mungkin, untuk yang belum bertobat atau yang sudah bertobat untuk meningkatkan kadar tobatnya, untuk belajar kita ikhlas bagi yang belum ikhlas sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang Jawa mengatakan seso-seso kahanane yang, kalau pribadi Jawa mengatakan juli apa-apa bro juli kerep nek jenenge tentang bisnis tanpa tampiro. Jadi menungso hanyalah apa. Itu kalau semuanya kita lihat secara utuh, itu kan akhirnya ke sana semua, muaranya ke sana. Bagaimana kita mengabdikan diri kepada ilahiyah dalam bentuk demonstrasi di dalam bersosial dan bermasyarakat. Walaupun di situ banyak intrik, banyak cerita di sana, tapi ending akhirnya kan awalnya akhirnya tetap akhirnya ke ilahi kan. Iya betul itu. Ya, kalau yang dimasukkan ke 500 tahun itu kan perjanjiannya antara Sabdo Palon katanya kan dengan Noyo Genggong itu kan. Nah gitu loh. Tapi kalau menurut versi cerita eh, para babat tanah leluhur kan Noyo Genggong itu masuknya ke jadi pengasuhnya Brawijaya kan. Nah gitu loh. Makanya cerita ini kan agak geser. Tapi itu semua bisa dipahami Pak. Iya, Dari bermacam-macam versi itu, mungkin dari versi Jawa Baratan, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin hampir sama. Penokohannya, terus timing waktunya mungkin berbeda, teman pada intinya siklus itu sama. Siklus itu tetap muaranya sama, walaupun bentuknya mungkin di Jawa Tengah dengan versi ini, dengan bentuk ini, penokohan ini, di Jawa Barat dengan bentuknya ini, penokohan ini, mungkin pada intinya akhirnya sama. Makanya kan saya Subakir datang ke sini itu kan untuk
mengajarkan ajaran Islam yang ditugaskan, karena tanah Jawa itu dulu memang kan kebanyakan agama yang banyak kan Hindu apa Buddha gitu kan. Nah, di samping itu orang Jawa asli yaitu punya agama yang namanya Kapitayan itu tadi. Tapi yang diambil dari para wali yang dari Arab sana itu karena ibadahnya orang Kapitayan tuh hampir mirip-mirip dengan cara sholatnya Islam gitu loh. Dan terkhusus dengan itu Pak, terkhusus dengan kepercayaan dan Islam tadi terkait dengan tes Subakir. Iya, Kalau saya punya sudut pandang itu, kalau kita masuk ke dunia hakikat, saya punya sudut pandang eh, kepercayaan ataupun agama para leluhur orang Jawa itu boleh dikatakan itu tidak berbaju, tapi hakikatnya Islam. iya, Nah, tes Subakir itu ke sini ke tanah Jawa itu untuk memberikan baju biar selaras, karena hidup ini kan selain ilahiyah kita juga urusan hati minanasnya. betul. Jadi tes Subakir sini ingin yang sudah bagus tadi yang belum berbaju dipakaikan baju, walaupun pada intinya memang itu dari Islam, cuman karena belum ada baju kan tidak bisa tidak bisa dikatakan itu Islam karena memang belum ada bajunya, walaupun pada akhirnya dari Islam. Akhirnya Syekh Bakar itu kesini untuk memakan baju Islam kata orang-orang Jawa itu. Dari sudut pandang saya setelah buka. Iya, makanya kan seperti para wali khususnya Mbah Sunan Kalijogo itu kan dia mengajarkan Islamnya juga kan unik. Dari segi pakaian dia juga berbeda kan, karena dia identik dengan orang Jawa, pakaian daerah kan gitu. Gitu loh. Cuman yang jadi permasalahan itu kan kita ataupun masyarakat pada umumnya itu lebih condong sekarang karena sudah pakai baju itu sering kali dan kita sering melihat itu yang kita utamakan bajunya, padahal badannya nggak diperhatikan, jadi terfokus dengan baju. Makanya tidak mengherankan dan tidak itu kembali ke perjanjian Syekh dengan yang Maya Bujung atau Ismail tadi, Semar tadi. Sekarang yang sudah berbaju Islam mestinya itu yang lebih dari sebelum pakai baju dalam Malah turun ya sharing. hal beragama, berakidah, berilahiyah kan gitu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, pengalaman saya itu lebih condong cenderung bajunya yang diperbaiki, dimewah-mewahkan, terus kita orientasinya itu tadi baju tadi yang semuanya berpangkal dari baju. Nah itulah kan yang nama pemahaman yang salah, padahal kan memandang yang Allah pandang itu kan hati, bukan bajunya, bukan pakaiannya, bukan penampilannya kan. Nah, gitu. Makanya apa mungkin, apa betul ini sesuai dengan perjanjian itu yang berbagai versi mengatakan 500 tahun itu sudah saatnya seperti ini, yang sekarang ini orang yang sudah mengatasnamakan Islam itu terbentur, terpaku di dalam bajunya tadi, tidak masuk ke dalam religinya dia. Dalam konteks hakikatnya seperti itu yang jadi permasalahan saat ini. Terus yang meresahkan Pak Sarwanto itu yang seperti apa? Ya karena keadaan yang berlaku di era zaman sekarang, banyaknya manusia yang mengatasnamakan Islam, dia tidak meresapi Islam yang bagaimana, akhirnya sering kali tusuk dari belakang dengan teman, tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi. Jadi semuanya barometernya ukurannya materi yang kelihatan.
yang kelihatan mewah gitu kan. kelihatan berpangkat, mewah secara materi, tanpa melihat keasli dan akhlaknya tadi. Padahal sebelum konteks saya sebagai datang, itu kan nenek moyang kita sudah hati yang diuji, sudah hati yang dipelihara. Untuk menghadap sama yang maha hidup kan itu. Sekarang apa mungkin bisa kita bermewah itu bisa untuk menghadap, sedangkan hati kita sudah kita hancur. Ya makanya itu kan salah pemahamannya kan itu. Jadi kadang-kadang kita ini melihat orang yang pakaiannya berjubah, korbannya yang bagus, itu disangkanya Sudah alim, udah ngalim ya. Kalau kita ini merasa memiliki ilmu, kita merasa mulia dari orang lain, ya itu pemahaman yang salah kalau menurut pandangan hakikat kan gitu. Nanti akhirnya kita ya itu tadi mengapir-ngapirkan orang, menjelek-jelekan orang kan. menghukum orang. Padahal Jadi yang menghukum itu kan hak prerogatif yang punya hidup. yang diukur itu kan hatinya lah. Kita menyembah ini ya tidak hanya 5 waktu, kita mengingat Allah itu kan. Jadi keluar napasnya masuk, keluar masuknya napas kita ini ya harus mengingat Allah kan gitu. Bener nggak? Nah, Meskipun Mas Susi, Mas Satyo, Orangnya ada. yo ada umbale piye ngono. Ya, Di sini grup simpel bahasan kita itu prinsipnya grup awake dhewe menungso dilairke mesti kan ana sing lairke. Lah terus saiki neng dunya iki kon ngopo wis laire kepiye sangune piye. ya intinya ya kita hidup itu ada yang menghidupkan, dan apa yang diberikan yang maha hidup itulah yang terbaik untuk kita kan gitu. Jadi kita tidak bisa melawan takdir itu sendiri kan gitu. Nah kalau dalilnya nanti tanya sama Pak Ustadz gitu loh, Secara syarinya secara syariat ya kita ini beribadah sholat 5 waktu itu syariat kan gitu. Tapi tujuan kita tetap ke yang maha hidup kan gitu. Makanya di saat kita Allahu Akbar itu kita harus tahu kecilnya kita kan, bener nggak? Jangan kita merasa paling mulia, alim paling ngalim. Nah, gitu. yang paling masuk surga. Jadi kadang-kadang orang yang merasa dirinya alim, merasa bersih hatinya, itu padahal dia kotor. Kan gitu. Oke, oke. Siap. Gue motor apa? Terkin apa? Gue motor. Oh, gue mon. Ya kemuliaan. Baik. Dari Pak Guri saya esok ujian. Nah, itu gimana itu dalilnya Pak Ustadz kalau menurut orang yang menurut pandangan Pak Ustadz yang merasa ngalim, yang merasa mulia gitu. Jadi Pak Saryanto ini nanya dalilnya gitu. Paling nggak ada. aku. Nggak ada di pikiran. Coba Nah, dijelaskan Pak Jelaskan Pak Ustadz. Ini lo mau semua Nah, maksudnya orang yang ibaratnya memandang orang apa dari pakaian, dari penampilan gitu loh. Maksudnya Pak Sarwanto ini. mau melangkah kemana yang benar, kata Pak Ustadz. kita ngumpul. Lu dijelas lagi nego loh. Allah yang diperhatikan Allah, yang dinilai oleh Allah adalah hati dan perbuatan seseorang, bukanlah pakaian ataupun penampilan ataupun Hartanya. rupa ataupun ya yang lain yang Allah perhatikan adalah hati. Bagaimana hati kita itu, apakah hati kita itu
bersih, apakah hati kita itu banyak penyakit, kan penyakit hati itu banyak, ada iri, ada dengki, ada merasa paling baik sendiri, ada yang merasa apa semua yang lain itu belum seperti saya yang sudah sempurna seperti ini, Nah, itu banyak. merasa punya kelebihan dan sebagainya, itu penyakit-penyakit hati. Dan termasuk penyakit-penyakit hati inilah yang menjadikan mungkin ibadah kita itu bernilai atau enggak di hadapan Allah, diterima atau enggak di hadapan Allah, itu tergantung hati kita. Kalau ada penyakitnya, umpama kita ibadah tapi karena ingin didengar orang lain, Yang dipuji ingin orang lain. dilihat orang lain, nah itu mungkin itu banyak apa enggak mungkin ya, itu banyak apa ya, kata Rasulullah yang menganggap ibadah-ibadah yang seperti inilah yang tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Makanya kalau seumpama zaman sekarang ini banyak yang apa ya, memelihatkan keislamannya dengan jubahnya, dengan Sorbannya. dengan jenggotnya, dengan itu gimana ya? Kalau menurut saya ya itu ya kurang pas dengan ajaran Rasulullah. Mungkin kalau ini bisa dibilang, kalau ada yang bilang Islam Nusantara, kenapa Islam Nusantara? Karena Islam yang dipadukan dengan adat istiadat orang Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu bukan Islam yang berbeda dengan Islam ajaran Rasulullah, tapi mengambil Islam itu bukan dari apa dohirnya saja, tapi yang dipentingkan adalah batiniahnya. Kalau seumpama Islam Nusantara itu kebanyakan orang Islam di Indonesia, khususnya di Jawa ini, kenapa nggak pakai jubah, kenapa nggak pakai serban? Itu karena ya dicontoh dari Rasulullah itu memang bukan pakaiannya, bukan adatnya. Nah, kalau ini menurut Pak Ustadz, kan ada yang itu misalnya orang, misalnya ini ada seorang yang suka membangun patung-patung di salah satu kota misalnya. Tapi dari pandangan orang Islam yang boleh dikatakan orang yang punya pengaruh, terus itu dikatakan musyrik, dikatakan kafir, itu gimana menurut pandangan Pak Ustadz? Gitu. Kalau pandangan saya itu tergantung niatnya, innamal amalu binniyat. Kalau patung itu niatnya dibuat untuk disembah, ya jelas itu dilarang. Tapi kalau patung itu seumpama ada patung Soekarno kan gitu, Ya, kan itu tidak untuk disembah. ya misalnya contohnya ada salah satu tokoh membuat patung wayang kayak Arjuna, kayak Bima, terus ya kayak siapa tuh Janoko gitu misalnya ya. Itu menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Itu salah satu budaya lah intinya. Ya kembali seperti tadi, kalau tergantung niatnya. Walaupun seumpama ada ya dalil-dalil yang melarang secara syariat, ini tidak boleh apa membuat gambar, menggambar sesuatu yang utuh, yang bernyawa, yang utuh. Tapi kalau menurut saya itu ya kembali niatnya. Kalau niatnya tidak untuk disembah dan tidak untuk menyaingi apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak apa-apa sih ya. Itu pendapat saya. Yang kalau misalnya niatnya untuk melestarikan budaya itu boleh aja ya Pak Ustadz. Ya, menurut saya boleh-boleh saja. Dan itu tidak syirik ya, tidak musyrik gitu ya. Nah, itu penjelasan Pak Ustadz. Gimana kalau menurut Pak Sarwanto? Nah, itu kan intinya sama, cuman aku lebih menekankan gini. Ya, Nah, kita bicara itu musyrik enggak, itu kembali ke niat, oke. Cuman kalau saya melihatnya itu lebih ke kritik sosial. nah, Kalau secara akidah itu saya rasa nggak ada
mereka juga orang ahli lah, orang-orang tahu, orang pintar hal agama ataupun yang lain, kok sudah punya pertimbangan lah. Dan saya kira-kira juga seperti itu. Artinya selama itu tidak ada unsur Untuk disembah. ataupun menirukan yang bukan kewenangan dia, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman saya lebih ke kritik sosial. Selama itu bermanfaat secara sosial, jadi ditimbangi antaranya APR PHBE ya kenapa tidak. Misalkan contoh di Wonogiri Ada patungan itu gitu. kan menurut orang Wonogiri itu kebanggaan, artinya apa, di situ ada semacam budaya yang nanti generasi muda itu akan tahu, akan lihat oh ini Wonogiri seperti ini. Seperti di Ponorogo ada patung reok, itu kan budaya yang pada akhirnya nanti anak muda itu bisa tahu, oh di reok seperti ini kan itu. Tapi kalau memang sekiranya kritik sosial tadi, sekiranya program itu membebani dalam konteks ekonomi, misalkan ada program yang lebih mendesak, contoh misalkan satu kampung itu mau bikin patung apa dengan biaya yang besar, dengan biaya yang luar biasa banyak, terus masyarakat di sekitar itu lebih membutuhkan untuk makan misalkan, itu ya saya rasa kurang pas kalau itu. Artinya itu kan sekunder, jadi yang primer dulu diselesaikan baru yang sekunder kan, dalam konteks ekonomi sosial kan. Tapi dalam konteks musik atau enggaknya saya rasa enggak, musik lah itu Kan tidak untuk disembah kan. Iya. Nah, gitu. Hanya untuk menata biar salah satu tempat itu kelihatan dipandang orang asri kan gitu. Dan itu kan juga ada semacam wejangan ya, yang di Quran itu mungkin yang lebih paham itu Pak Ustadz terkait dengan itu kan, keindahan itu sebagian dari iman, itu kan masuk ke situ. Kalau kita indah juga mungkin kalau ibadah pun juga akan nikmat kan. Dan itu saya rasa bahasanya lebih Pak, kita lebih ke yang lebih itu yang agak mengenai tentang hati lah, jiwa. Saya ingin bertanya kepada Pak Yai atau Pak Ustadz termasuk terkait dengan ikhlas itu tadi. Iya. Itu ikhlas itu sepele kan, setiap hari kita lihat, kita dengar Pak Yai, Pak Ustadz, Pak penceramah lah itu bilangnya kita harus ikhlas. Nah, ikhlas sendiri itu kan kriterianya gimana, terus standarnya gimana kan, itu kan kadang-kadang juga kita rangsung yang gimana ikhlas. Nah, gitu. Kalau mungkin dalam konteks teori mungkin teori ikhlas itu begini. Nah, dalam prakteknya mungkin seperti ini. Nah, saya ingin di forum sederhana ini ada pembahasan terkait ikhlas itu yang bagaimana. Nah, nanti dalam konteks koridor ikhlas dalam hukum syari'inya gimana, terus lebih ke tataran lebih ke atasnya gimana, terus implementasinya terhadap bermasalah ini gimana. Itu yang perlu dibahas dulu terkait dengan ikhlas itu standarnya gimana menurut Quran dan hadis. Ya, ini saya mau minta penjelasannya ke Pak Ustadz sebagai pengasuh pondok pesantren Ringin Putih 3 ya. Ya kita sambil bareng-bareng belajar. Gimana menurut pandangan Pak Ustadz tentang ibadah yang ikhlas itu gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ini kita ngobrol-ngobrol santai di Adi Musafir dari channel ini, mohon Pak Ustadz menjelaskan pertanyaan Pak Sarwanto tadi gitu. Pak Ito ya. Pak Ito ya, kontennya sembrono. Pandangan saya bermula dari kata ikhlas dulu ya. Iya. Amit ada garam merah. Pengertian secara bahasa dulu masalah ikhlas. Ikhlas itu kan murni. Artinya murni. Kalau itu ibadah ya murni karena Allah kan jelas. Jadi tidak diperuntukkan untuk selain Allah, itu baru dinamakan ikhlas. Artinya ibadah yang ikhlas itu ya tidak karena pengen dilihat
baik sama orang lain, tidak biar terlihat wah atau bagaimana gitu kan. Itu yang dinamakan ikhlas. Terus kita sendiri sebagai manusia ya kembali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita manusia itu kan hati kita ya manusia itu kan banyak penyakit-penyakit ya yang menghilangkan keikhlasan Keikhlasan tadi. itu tadi. Ya. Makanya kalau kita beribadah kok bisa ikhlas, sungguh-sungguh ikhlas, itu kayaknya kok gimana ya? Mokal lah, mokal. Kita orang awam itu mokal. Makanya kalau orang-orang sepuh para kiai, guru-guru saya itu sering apa ya menjelaskan kalau kita itu manusia orang awam seperti kita bisa ikhlas ketika sudah lupa. Kalau belum lupa jarang orang itu bisa ikhlas. Iya betul. Karena termasuk ciri-ciri orang ikhlas itu ya lupa. Kalau sudah nggak ingat lagi itu baru ikhlas kan gitu. Yes. Pengertian mudahnya kita beribadah dengan ikhlas itu ketika setelah beribadah kita lupa yang apa kita kerjakan gitu. Seumpama kita baru bersedekah gitu kan. Kalau kita sudah lupa tadi yang dikasihkan itu apa, ke siapa, apa itu baru dinamakan ikhlas. Seumpama kita baru saja beribadah, sholat seumpama, sholat malam ataupun apa. Kalau sudah ikhlas nggak ingat lagi saya sudah pernah berbuat baik itu baru dinamakan ikhlas. Nah, Makanya praktek ikhlas kita sebagai orang awam mungkin ya berat. Makanya kita ya ibadah saja, masalah ikhlas tunggu kita lupa aja gitu. Intinya kalau dari saya pandangan saya seperti itu. jadi yang penting dijalani aja, Ya, kita sambil belajar, ya belajar ikhlas itu ya kita harus sabar. Ya contohnya kita dihina orang, disakiti orang, kita direndahkan orang ya hati kita harus sabar. Itu nanti kita akan bisa menemukan yang namanya ikhlas itu tadi. Gitu Pak Sarwanto. Terus kalau menurut Pak Sarwanto gimana? Jika teori seperti itu mas, teori maksudnya itu teori. Ya Teo, Eh, ya harus kita praktekkan. Iya seperti itu. Dalam konteks tertentu kita kan ada namanya syiar Islam. Syiar itu kan kita pengen secara dohir, pengen suatu yang kita perjuangkan itu akan terlihat indah, terlihat glamor, terlihat banyak orang yang ikut dengan kita. Dalam konteks syiar Islam, contoh kita pengen masjid itu makmur, contoh. Kita mestinya kan tetap kita harus pakai jihad. Nah, kita jualan pakai promosi lah. Nah, di situ kan ada bahasa-bahasa kita tambahan manis-manis dikit lah, nah, gitu. Apalagi dalam konteks politik nantinya kan. Nah, di situ kadang-kadang kita terbentur di situ. Ini satu sisi kalau kita lugu artinya sesuai dengan aturan main, oke lah kita pengennya sholat itu ya seperti ini, kita nggak pengen dibahni uang, kita nggak pengen cari sensasi dan lain-lain. Itu kalau seperti yang saya lakukan, seperti yang saya rasakan itu akan terasa lama kita berdakwah, misalkan untuk makmur masjid misalkan. Kalau kita sholat, kita untuk kita diri sendiri, untuk hubungan kita dengan hablum minallah misalkan. Itu tanpa kita ngomong dengan orang, kita jamaahmu anak orang loh, itu agak terasa. Nah, yang jadi permasalahan itu mas. Jadi kita menyinkronkan antara ikhlas dengan kita, tapi di sisi lain kita pengennya masjid ini ramai misalkan. Mengajak lah kita Nah, tujuannya. mengajak. Dalam konteks mengajak itu kan kadang-kadang kita juga ada bumbu-bumbu manis, bumbu-bumbu asam lah, ada garam yang manis lah, yang asam lah, yang itu kan itu. Nah itu kadang-kadang kita masuk ke situ, akhirnya ada di perempatan jalan. Kalau kita pengen sesuai dengan itu, ya mungkin kita lebih enjoy di rumah, kita bisa tanpa berekspresi lah misalkan, kita hanya untuk Allah misalkan. Itu
Terus itu dalam konteks ibadah, dalam konteks hubungan bermasyarakat misalnya. Itu perlu perlu kita buat juga, misalkan dalam konteks bermasyarakat itu kita eh, satu sisi itu mungkin kalau dikatakan itu ujian misalkan, ujian yang sifatnya materi misalkan. Satu sisi kita harus belajar dengan ketentuan Allah, karena itu yang terbaik buat kita. Iya. Itu secara dohir, secara materi. Kita mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, kan harus ikut ketentuan Allah. Kalau nah disinilah kita akan terasa sulit menerima keadaan. Kalau bagi orang-orang yang belum merasakan mungkin tidak begitu sulit, tapi bagi yang sudah merasakan terkait itu, nah kembali tadi Pak, perbahasan tadi. Kita satu sisi secara ekonomi kita punya tanggungan. Contohlah kita punya utang misalkan ya, utang dengan pihak bank atau pihak tertentu lah misalkan. Tapi di sisi lain kita harus belajar dengan kondisi yang ada, urus ikhlas menerima kenyataan. Satu sisi sesok angsuran, hari ini kita belum punya uang. Satu sisi kita harus komitmen dengan apa yang kita katakan, satu sisi kita nggak ada dan harus menerima keadaan. Nah di situ letak persimpangannya di situ. Tapi yang lihat itu ikhlasnya gimana, yang ikhlas tadi itu kondisi ini bagaimana, kita ikhlas, oke kita ikhlas, tapi besok itu secara manusiawi kita punya komitmen dan komitmen itu harus kita jalankan dan besok itu tentuan. Tapi satu sisi hari ini kita nggak punya apa-apa, contoh gitu misalkan ada permasalahan seperti itu sering kali dan banyak sekali saat ini dirasakan banyak orang seperti itu. Ya kan, ya itu tadi kesalahannya kan itu dari kesalahan kita sendiri kan sebenarnya awalnya. Karena kalau menurut syariat kan itu boleh nggak dan bank itu menurut pandangan Ustadz ini? Tidak hanya bank, artinya kita punya utang tidak hanya bank misalnya dengan orang tertentu lah misalnya. Ya, jadi boleh dikatakan ini bukan satu contohnya punya utang piutang lah gitu. Utang dalam konteks tidak hanya bank dengan personal misalnya, ya. Tanpa ada riba di dalamnya. Gitu. Berarti kan itu nggak apa-apa, cuman dan satu kuncinya Pak, orang utang itu pasti butuh kan. Iya betul. Nggak butuh kan, itu permasalahan. Nah itu gimana? Satu sisi kita mau ikhlas dengan keadaan, kita mau berdamai dengan keadaan, karena itu memang secara teori inilah yang terbaik buat manusia, buat orang tersebut. Cuman satu sisi kita punya komitmen, dan di era sekarang ini permasalahan itu begitu lazimnya. Ya seandainya kita punya janji kan sama orang, ya terus kondisi kita tidak ada, masa kita mau meninggalkan yang urusan akhirat kan gitu. Jadi kan itu suatu ujian juga buat hati kita kan. Nah itu belum masuk ke poinnya Pak, menurut saya. Artinya ya. gitu, di situ poinnya kalau itu ya boleh dikatakan doa Pak, itu artinya doa itu mudah-mudahan selesai permasalahan kan gitu. Jadi yang lebih konkret itu bila mana ada seseorang ataupun hamba ataupun umat dalam kondisi itu realnya bagaimana, konkretnya bagaimana. Artinya bila mana orang tersebut itu maksimal misalkan, secara usaha maksimal, ternyata memang belum saatnya, belum bisa, tapi dia juga punya komitmen untuk selesaikan itu misalkan. Nah itu yang konkretnya kira-kira gimana, apa contoh misalkan, apa kita harus beli togel lah misalkan, contoh ya jangan lah, apa misalkan kita harus, karena ada firman Allah yang saya nggak tahu itu surat apa, intinya saya pernah baca itu, yang intinya bahwasanya di dunia ini yang terlihat maupun yang tidak terlihat
itu untuk manusia, untuk kepentingan manusia, untuk umat manusia. Artinya di situ yang dilihat atau yang tidak terlihat itu kan barang gaib yang tidak terlihat. Ada semacam harta karun lah misalkan. Itu apakah mungkin itu solusinya gitu loh. Contohnya seperti itu solusinya. Apakah kita harus seperti itu? Ya, jangan salah memahami tentang antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kan gitu. Soalnya gini, kita jangan sampai urusan dunia itu jangan sampai mengalahkan urusan ibadah kita kan gitu. Makanya kita dilatih. Kita ini bareng-bareng berlatih. Juga bukan kita ini langsung bisa ikhlas itu enggak. Ya sekarang kalau kita misalnya punya utang salah satu teman atau saudara atau kawan, Atau saya misalkan. nah, kita ditagih hari ini kita harus ada, ya kita sudah berusaha maksimal, ya kita ngomong aja apa adanya kan gitu, bahwa kita belum bisa, tapi jangan sampai ibadah kita ini terganggu dengan hal-hal yang Duniawi. itu tadi duniawi kan gitu. Nah, terkait itu Pak. Gimana kalau menurut pandangan Pak Ustadz? Kita dulu ini belum selesai. Nah Pak. ya, Jadi permasalahan itu kan itu oke, ada opsi di sana kan, ada opsi salah satu opsi ke sana. Lebih ke atas lagi kita hidup kan bermasyarakat. ya betul. Otomatis bermasyarakat itu kan ada yang memanage masyarakat dalam hal ini pemerintah. Nah, pemerintah itu mesti kan pemerintah itu kan kita angkat, kita dirikan, kita pilih ataupun kita jadikan beliau yang memanage itu, kita percayakan untuk memanage masyarakat itu dalam konteks pemerintahan. Itu mestinya kan hadir di situ. Dalam konteks ini kita harus, karena prinsipnya kan kita hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah, oke lah konteks hablum dengan Allah itu. Dalam konteks tadi utang piutang, oke lah jalan kita nggak bisa menyelesaikan, kita bicara apa adanya, oke. Itu dalam konteks hablum minallah dengan hablum minannas dengan orang yang terkait. Tapi dalam sosial kemasyarakatan, apakah tidak ada peran di situ masyarakat dari pemerintahan yang notabene adalah orang-orang yang kita pilih untuk memilih masyarakat di sini. Nah itu yang saya pertanyakan, peran pemerintah di situ kan mestinya ada atau tidak dalam konteks itu, bila mana dijumbuhke dimasukkan dalam kerangka agama, syariat agamanya. Kita kembali ke tidak ke hakikat tadi, tapi karena kita hubungan abdominal, otomatis kita bicara syariat. Itu gimana Pak Yai? Ini karena saya melihatnya ini perlu serius, suatu saat nanti ini bisa didengar ataupun dipahami oleh orang-orang yang notabene adalah pemangku kepentingan di sini, kepentingan di Ya itu kalau itu kembalinya ya ada nggak program itu yang dari pemerintah itu masuk ke situ gitu loh Pak. Oke, itu programnya bisa dibikin. Ah, Bisa dibikin, bisa diolah, bisa diprodukkan, namanya program itu. ya. Mestinya analisa pemikiran saya, masyarakat itu kan pemerintah itu ada kan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ya. Mestinya pemerintah itu kan ke arah sana. Entah itu orang bicara demokrasi, politik, entah itu rangka NKRI dan lain, itu kan tujuannya kan keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Nah, konteks ini kan yang lebih vital. Kita bangun jalannya, kita bangun jembatan, kita bangun pasarnya. Kalau perut lapar gimana? Jadi konteksnya saya rasa kita tarik benang merah. Kalau memang itu perut kita lapar, itu mungkin ya demokrasi nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Saya kata nggak jalan. Karena selama ini politik itu ada lahan di situ untuk mencari uang. Jadi bila mana masyarakat itu lapar, itu nanti roh dari politik demokrasi tadi nggak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Demokrasi itu kan yang kita cari yang terbaik. Nah, sementara ini dengan perut lapar, demokrasi tidak memunculkan masyarakat yang terbaik, bukan pilihan yang terbaik, tapi pilihan yang punya uang. Tanpa kita melihat kredibilnya, bagaimana sosoknya, itu nggak akan terlihat. Yang dilihat kita masyarakat uang kan. Jadi produknya pun tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang mungkin saat ini kita hadapi, dan itu sudah umum, sudah sama umrah. Kita mestinya
bisa berpikir dengan kondisi seperti ini bagaimana. Mungkin itu hal yang mimpi buat di Indonesia, mungkin di kita untuk seperti itu mimpi. Cuman mimpi itu kan perlu kita kita kejar, kita raih kan. Walaupun mungkin yang merasakan nanti 4, 5, 6 generasi yang akan datang. Itu mungkin kontak ikhlas sendiri kalau kita jabarkan mungkin sampai ke sana. Yang pengen sampaikan gitu. Jadi Mm-mm. tidak ada sebatas itu, tapi lebih ke kerangka itu besar. NKRI itu. Ya, tapi pemerintah kan sudah Pak membuat ibaratnya program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi itu tersampaikan apa enggak, tersalurkan apa enggak kan gitu. Masalah tersalurkan atau tersampaikan itu kan mestinya kalau kita mau panen saya ibaratkan itu kita mau panen kelapa sawit lah contoh. Iya, Mestinya kan kita buka dulu akses jalannya, iya, strukturnya bagaimana, terus nanti pendistribusinya bagaimana, kan sudah harus ada standarnya, harus ada struktur yang pasti dan yang sudah ada payung hukumnya yang itu benar-benar berdampak pada masyarakat. Namun prakteknya itu kan struktur itu sampai ke pendistribusian itu, saya ibaratkan panen sawit itu tidak sampai ke poinnya. Jadi masuk dalam batas lingkup besar saja. Jadi saya boleh katakan strukturnya belum sampai sedetail yang diharapkan masyarakat. gitu. Jadi itu yang itu dari kata ikhlas tadi Pak sampai seperti itunya dalam konteks kita berhabu minanasnya seperti itu sampai ke birokrasi seperti itu. Terus mungkin yang saya ungkapkan, ungkapan saya tadi itu mewakili teman-teman yang mungkin merasakan lah yang seperti saya rasakan gitu. Artinya ini bukan 1, 2, 3 orang yang merasakan, mungkin jamak yang merasakan saat ini. Jadi tidak ibaratnya tidak apa ya, program itu tidak merata lah gitu. Apa masih ada kata-kata pilih-pilih, yang ini merasa dekat dengan yang di atas, apa bagaimana itu menurut Pak Sarwanto ya? Kita tarik benang merah dengan kontak ikhlas tadi, Mm-mm. kita paham, kita tahu rezeki itu tidak kemana. Ya, Poin pertama, rezeki tidak akan tertukar. ya, Itu pengertiannya seperti itu. ya, Terus kita melihat, kita menyaksikan contoh bantuan misalkan. Bantuan itu yang mestinya si A itu dapat, si B itu secara ekonomi mestinya nggak dapat. Itu perasaan kita kan akan ada timbul perasaan yang nggak enak. mm-mm. Nah, akhirnya kan mempengaruhi keikhlasan kita dalam konteks bersosial tadi. Ya, Itu kan yang terjadi baru-baru ini atau akhir-akhir ini ya. Jadi gejolak sosial itu memang luar biasa. Seperti tadi pembahasan kita termasuk terkait itu Freeport dan lain itu kan itu muncul karena ketidakikhlasan. Kalau konteks ikhlas itu bisa dirasakan semuanya. Oke, wong yo sing oleh bantuan kono yo rezeki kono. Aku ya ora oleh bantuan apa-apa. Itu selesai permasalahan. Cuman permasalahannya secara standar sosial keadilan kemasyarakatan sosial itu tadi. itu si A itu nggak layak, tapi si B itu layak. Prakteknya si B dapat, sing tidak layak Nggak dapat. dapat. Nah itu nek kita tarik benang benang ikhlas, kita gimana mau ikhlasan seperti itu kan? Itu kan nggak adil, nggak adil sosial berjalan Indonesia kan gitu. Tapi dari sisi ikhlas kita harus terima itu. Oke, wong rezeki ini kono kan. Intinya kan gitu mestinya. Ya kalau itu kan berarti yang salah itu kan oknumnya atau yang Bukan, bukan ini konteksnya bukan salah menyalahkan Pak. Ini konteksnya konteks ikhlas tadi. ya, Bagaimana peran pemerintah di situ dalam menjembatani konteks ikhlas tadi bisa berperan di situ. Misalkan karena ikhlas itu hal yang penting dalam
dalam hidup yang dominan dalam beragama dan bersosial ini. Nah, misalkan orang tidak biar ikhlas lah, biar ikhlas kan mestinya harus keadilan sosial. Nah, karena terjadi tidak keadilan sosial, otomatis yang orang mestinya ikhlas tadi nggak ikhlas. Nah, itu kan akhirnya semuanya ikut imbasnya, kena imbasnya, imbas dosa maksudnya kan gitu. Nah, itu kita kita cari solusinya bagaimana masyarakat itu bisa merasakan keadilan sosial, otomatis sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat keikhlasan seseorang kan dalam konteks beragama. Itu yang ingin saya munculkan, artinya ikhlas itu dari ikhlas sendiri itu efeknya luar biasa sampai ke masyarakat, ke sosial kemasyarakatan, sampai ke pemerintah dan lain-lain. Makanya sangat tidak elok bila mana pemerintah itu tidak hadir di situ ya. Itu akan lebih elok, akan lebih bagus bila mana pemerintah ataupun stakeholder yang ada, lembaga-lembaga yang terkait itu bisa masuk di situ, kita bersama-sama dari unsur keagamaan, pemerintah itu bisa bersinergi. Ya kalau seperti itu ya harus duduk bersama sebenarnya. Gimana program itu tersalurkan kan, ya itu tadi seperti yang saya omongkan. Bahwa program-program itu kan sebenarnya sudah ada. Ini secara manusiawi loh ya. Bener nggak? Tapi kalau secara hakikat, pandangan saya secara hakikat loh ini. Ya kita jangan pernah berharap yang seperti itu sebenarnya. Karena nanti kita akan bersandar sama makhluk. Nah gitu loh. Itu dalam konteks kita hakikat. Nah, Kalau kita mengatur ke situ Pak, mengatur ke situ, itu kan orang Jawa itu melihatnya sisa-sisa kahanan. Nah, selama kita masih berinteraksi dengan masyarakat, karena kita hidup harus berinteraksi, tidak mungkin kita walaupun kita kejar makrifatnya, kita kejar hakikatnya, tanpa kita bersosialisasi, bersentuhan dengan masyarakat nggak bisa. Dan kita masih makan, masih minum, masih merasakan asam, masih merasakan manis, itu saya rasa manusiawi kalau melihat ketidakadilan itu akan tidak ikhlas, itu manusiawi sekali. Nah, dalam konteks hakikat ya sudah, kembalikan di rezeki itu ya kuno, itu sudah selesai permasalahannya. Cuman permasalahan tidak hanya dapat sampai di situ. Kebanyakan dari kita belum sampai ke sana. nah ya makanya kan kita ini tadi konteksnya kan kita belajar ikhlas kan. Nah, kalau kita belajar ikhlas ya itu tadi ya udah berarti, dan kita kan harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dan sugih. Nah, Tuhan itu kaya. Nah, kalau kita ibaratnya misalnya jatah kita dari atas sana ada dari pemerintah umpamanya, tapi nggak tersalurkan ke kita, ya udah kita nggak usah tomak ke situ. Berarti kita yakin aja sama Allah bahwa Allah itu memberikan kehidupan pasti langsung sama makanannya kan gitu. Nah gitu loh Pak. Dalam konteks ikhlas. Ikhlas. Kalau menurut pandangan saya. Itu juga saya setuju dengan konteks itu. Ikhlas dalam konteks ilahiyahnya. Konteks dalam hablum minanasnya, kita melihat, kita menyaksikan ketidakadilan itu. Bahkan ada salah satu firman mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan apa itu, ini ada kalimat seperti itu. Kalau kita melihat ketidakadilan di situ, marah. Kalau kita lihat keadilan itu diinjak-injak, itu kita sebagai orang muslim bagaimana menyikapi itu? Kita diam, apakah kita action? Akhirnya jiwa ikhlas akan terusik. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau kita oke lah, kita ilahiyahnya sudah, itu bukan rezeki kita. Oke, setuju. Tapi dalam konteks bersosial bermasyarakatan, saya punya saudara misalnya, saya punya adik atau punya anak yang merasakan ketidakadilan itu, dan kebanyakan dari orang-orang itu tidak akan peka terhadap itu. Apa kita harus ikut dengan mereka, membiarkan kedzaliman itu akan merajalela, atau kita action? Nah di situ akhirnya ikhlas kita teruji di situ. Kalau boleh memilih pilihan yang mana, apa kita harus egois dengan kenyamanan kita, dengan keilahian kita, apa kita harus ikut merasakan mereka dengan action membantu mereka.
oke lah dalam konteks kita hubungan kita dengan Allah, oke itu urusan kamu, sebenarnya urusan Allah, saya ikhlas. Apakah harus dengan ego seperti itu? Apakah kita itu yang jadi apa Ya kalau saya kalau saya ngambilnya tengah-tengah. Tengah-tengahnya di sini. Kalau saya ya cenderung itu tadi, jangan sampai hati kita terusik dengan urusan dunia, tapi di sisi lain kita harus membantu orang sekitar kita kan gitu, secara dohir. Ya kita menegur kepada pihak-pihak yang terkait yang diberikan kepercayaan untuk menyalurkan contoh bantuan-bantuan itu tadi kan gitu. Itu Pak kalau menurut saya. Tapi jangan sampai kita terusik dengan urusan dunia kalau kita mau belajar ikhlas. Nah, gitu. Gimana menurut pandangan Pak Ustadz? Nah, gitu loh. Jangan sampai kita terusik kan. Misalnya contoh kita dapat ya ini kita gamblang-gamblangan aja kan gitu. Jadi kita contohnya ada program PKH umpamanya. Terus orang yang ibaratnya nggak pantas untuk dikasih tapi dikasih, yang pantas dikasih malah nggak dikasih, ya kita menegur aja kepada pihak-pihak yang terkait, tapi jangan sampai itu mengganggu ibadah kita kan gitu loh, untuk sama Allah. Gimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ini Pandangan saya sama saja. Insya Allah ya semua pandangan kita insya Allah sama. nah iya, Jadi awal dari yang disampaikan Pak Sarwanto tadi masalah ikhlas insya Allah lebih ke kan ya bukan ikhlas tapi kona'ah, menerima yang bandung kan gitu. nah iya, Kita sebagai orang yang beriman itu kan sudah percaya bahwa yang mengatur semua yang ada ini Allah, sutradara dari semuanya kan Allah Subhanahu wa taala. nah iya, Dan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, kita punya kewajiban harus menerima ing pandung tadi. Secara individu kita sudah tahu bahwa semua rezeki itu dari Allah, dan sama yang disampaikan Pak Sarwanto tadi. Jadi tidak ada rezeki yang tertukar. Orang mungkin keliru Gusti Allah maringi rezeki. Tapi kembali ke yang praktek kemasyarakat yang kemasyarakatan yang apa itu kewenangan pemerintah tadi. Ya memang sulit ya untuk mengingatkan pemerintah, karena wujudnya pemerintah itu kan bukan orang satu atau dua sampai 10, kan ribuan kan gitu ya. Mungkin oknum yang pemerintah yang ini kepalanya atau wakilnya oke lah, tapi staf-stafnya yang di bawahnya lah nggak tahu kelakuannya seperti apa. Jadi solusinya ya kita cuma bisa mengingatkan kalau kita bisa nah kan itu gitu. tadi kan. Nah, Berarti kan cara sama kan Pak mengingatkan Sarwanto? mengingatkan pun itu ada taraf-tarafnya. Kalau kita punya kewenangan mengingatkan secara langsung, punya keberanian mengingatkan secara langsung, ya ingatkanlah secara langsung. Kalau kita nggak bisa mengingatkan secara langsung, ya pakai apa ya? Kalau nah dawai Rasulullah kan kalau bisa pakai tangan ya pakai tangan. Kalau nggak bisa pakai tangan pakai kata-kata nggak bisa ya pakai hati kan gitu. Artinya kalau kita sudah tidak punya kewenangan, tidak punya keberanian, ya ulah kita mari bersama-sama berdoa semoga pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita itu pemimpin-pemimpin yang oleh Allah diberi hati yang adil kan gitu. Jadi cara memimpin kita itu dengan cara yang adil, betul-betul adil. Jadi apa itu praktek keadilan sosial itu bisa terwujud, benar-benar terwujud. Kalau insya Allah pandangan saya juga ya hampir sama saja yang sudah disampaikan tadi. Terus ini kalau pendapat saya, dan itu ada dasarnya juga dari ngendikane para ulama orang solih ya. Jadi Indonesia ini bisa terwujud dari keadilan sosial itu bisa terwujud ketika setiap individu warga negara Indonesia itu punya kesadaran dan dia mau melakukan keadilan sosial tadi.
khususnya dari kalangan yang terkecil dulu. Seumpama di keluarga ya seorang orang tua itu bapak itu harus adil dengan anak-anaknya. Seumpama anaknya 5, dia punya apa uang 5.000 ya dikasih 1.000 semua kan gitu. Itu adil kayak. Artinya nek dawuh dari para ulama itu ibda binafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Artinya kalau pengen Indonesia ini jadi apa negara yang apa terwujud keadilan sosialnya ya setiap individu masyarakat Indonesia ini harus mempraktekkan memulai keadilan Sosial. dari dirinya sendiri. Betul. Tapi ya kembali lagi Indonesia sekarang jadi seperti ini mungkin ada praktek yang mungkin apa masalah bantuan dari masyarakat dari pemerintah ke masyarakat yang belum merata yang seharusnya dapat malah nggak dapat yang soalnya tidak dapat malah dapat itu kan semua sutradaranya Allah. Kembali kita cuma bisa berdoa kalau kita nggak bisa mengingatkan secara langsung. Nah, makanya dari sini mungkin kalau ada apa itu mereka-mereka yang punya kewenangan kebijaksanaan ya ya itu cara melakukan keadilan mungkin ya dengan kebijakannya dengan kewenangannya kan kalau masyarakat kecil seperti kita di bawah seperti ini ya nggak punya kewenangan ya cuma bisa berdoa semoga pemerintah pemimpin-pemimpin kita itu jadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul adil dengan masyarakatnya. Amin. Saja menurut pendapat saya. Nah, itu pendapatnya Pak Ustadz seperti itu, Pak Sarwanto. Gimana? Iku anu ya. Besok Nah, aku di ide konsepnya ini. Nek pas kehidupan ini. Sampai kira jamin kan begitu. insya Allah, wes manut aku. Aku konsepnya ini. Jadi ini kan awalnya masalah yang ini. Besok